berlangsung selama 2 jam pada suhu 80 sampai 110 derajat Celcius. Hasilnya, irisan umbi porang menjadi kering, mirip keripik tuh. Dengan kandungan air yang tersisa juga tinggal 15% saja. Keripik kemudian dibawa ke proses penggilingan. Untuk menghasilkan tepung porang yang berkualitas, proses penggilingan ada beberapa tahap loh. Pertama, penggilingan dilakukan agar keripik menjadi serbuk halus seperti ini. Setelah digiling, bagian yang tidak terpakai seperti bintik hitam hasil gilingan dipisahkan dengan mesin ayak otomatis. Dan ini dia, tepung porangnya sudah jadi. Nah, ini dia katanya nih. Kok susah amat nih putusnya? Hah? Loh, Pak Oga, kok bisa ada mie di kepalanya gitu, Pak? Aduh, ini mie apaan sih, Den? Kok licin dan kenyal banget? Oh alah, Pak Oga, ini kan mie shirataki, Pak. Memang licin dan teksturnya kenyal gini karena pakai tepung dari umbi porang. Hah? Ngeri amat pakai tepung orang, Den. Ih, Pak Oga, bukan orang, Pak, tapi porang. Tepung porang yang sudah dibuat tadi dicampur dengan air dan diaduk dalam tangki pengadukan yang sanggup menampung hingga 1.500 kg sekali aduk. Setelah 20 menit, hasil pencampuran menghasilkan adonan mie berwarna putih yang padat dan kenyal tuh. Adonan lalu tinggal dicetak memanjang seperti mie. Loh, alat cetaknya kok mirip kayak pancuran di kamar mandi ya? Adonan mie yang sudah terbentuk dicelup ke dalam air dingin biar langsung mengeras. Dan mie shiratakinya sudah pada jadi tuh. Mie shirataki yang sudah jadi disusun di atas loyang cetakan dengan berat yang sudah ditentukan. Mie kemudian dimasukkan ke dalam oven berjalan selama 1 jam dengan suhu oven mencapai 100 derajat Celcius. Mie shirataki bakal mengering sempurna dan mampu bertahan selama 2 tahun lamanya. Saatnya pengemasan. Dalam sehari, pabrik ini bisa memproduksi mie shirataki sebanyak 1 ton lebih. Dan hampir 90%-nya diekspor ke Jepang. Itu dulu ya. Karena semakin kenal, sekarang permintaan dalam negeri, terutama di kota-kota besar, juga terus meningkat, menjadi setengahnya. Oh iya, gak cuma memproduksi mie shirataki saja. Di pabrik yang sudah beroperasi sejak tahun 1971 ini, terus melakukan inovasi dari bahan dasar umbi porang. Salah satunya ada beras shirataki. Yap, dengan campuran tepung porang yang dipadukan dengan teknologi produksi yang kekinian, dihasilkanlah butiran-butiran kecil mirip seperti beras. Tuh, mirip kan? Pengalaman dalam mengolah umbi porang selama bertahun-tahun menjadikan produk beras shirataki yang dibuat di sini adalah produk beras dari tepung porang pertama dan hanya satu-satunya di dunia loh. Wah, keren ya. Dengan kandungan kalori yang hampir tidak ada, beras shirataki ini sudah pasti menjadi incaran buat yang mau diet sebagai alternatif pengganti nasi dari beras padi. Sebelum semua dipasarkan ke konsumen, kita uji dulu nih biar kualitasnya tetap terjaga. Mulai dari uji viskositas atau kekentalan yang bisa dihasilkan dari tepung porang untuk campuran setiap produk. Lalu ada uji kadar air beras shirataki. Ini buat memastikan kandungan air tidak berlebihan, karena bisa menyebabkan daya simpan produk menjadi berkurang. Ada lagi pengujian mengembangnya mie shirataki yang diberi air panas. Sampai terakhir ada uji mikroorganisme untuk memastikan tidak ada kontaminasi bakteri berbahaya yang ikut terbawa. Nah, teman-teman yang masih asing dan penasaran, gimana sih caranya mengolah mie dan beras shiratakinya? Tenang, nih, Unyil kasih tahu deh. Yuk, kita kemon. Pertama, kita buat masakan dari mie shiratakinya dulu yuk. Sama seperti mie pada umumnya, mie shirataki kering perlu direbus sebentar biar lunak. Selanjutnya, masak dengan bumbu saus pasta. Rebus air terlebih dahulu. Setelah agak mendidih, campur bahan-bahan seperti bawang goreng, bumbu penyedap, dan saus tomat. Lanjut, masukkan mie shirataki dan masak sebentar. Aduk-aduk, dan masakannya sudah jadi deh. Masih ada satu lagi nih. Yap, beras shiratakinya jangan sampai ketinggalan ya. Cairkan mentega terlebih dahulu, lalu tuang deh nasi shiratakinya.
Masak sebentar, lalu angkat. Sip, tinggal campurkan nasi goreng shirataki mentega sama lauk pauk kesukaan kalian. Kelihatannya enak banget tuh. Mie dan beras shirataki ini bisa teman-teman pilih sebagai alternatif menu diet. Teksturnya yang kenyal karena punya kandungan glukomanan sebagai serat alami yang bagus untuk pencernaan. Dijamin bisa bikin perut kenyang lebih lama deh, terutama untuk menunda lapar. Tanaman porang atau dengan nama latinnya Amarpopalus oncopilus ini adalah tanaman daerah tropis. Tanaman hanya mampu menerima cahaya maksimal sebanyak 40%. Nah, tanaman yang sudah hampir layu atau berwarna hijau kekuningan biasanya yang sudah siap panen.